Shalom, kembali lagi bersama dengan kami di Bukit Zaitun, YouTube Bukit Zaitun. Kali ini kita ada program yang cukup berbeda, yaitu Behind the Scene BZ Talk Show. Dan tentunya pada hari ini kami akan berbincang-bincang orang di belakang layar ketika ada beberapa program-program dari YouTube Bukit Zaitun ditayangkan. Dan kita nanti akan berbincang-bincang dengan mereka, siapa mereka, dan tentunya nanti kita akan lihat bagaimana ada tantangan, ada suka duka, lalu apa kendala-kendala yang dibuat sih. Nah, kita akan berbicara dengan mereka. Dan inilah mereka. Shalom semuanya. Apa kabar nih? Baik. Luar biasa. Sehat ya? Kok bajunya kompak ya biru-biru? Iya. Saya belum dapat gitu. Oke nih, senang sekali ini kita dapat bertemu. Ini orang-orang ini memang selalu di balik layar. Kecuali saya dengan mungkin kakak saya yang ada mungkin di depan layar dan tadi ini. Tapi dua orang ini jarang sekali ya. Mungkin nggak pernah lagi ya. Karena mereka inilah yang memegang peranan penting. IT. Ya, IT. Dan ini mereka makanya nggak pernah kelihatan. Kalau KJD udah sering ya, apalagi saya. Juga udah beberapa kali. Nah, saya ingin tanya nih, sebelum kita berbincang-bincang. Ini ide pertama untuk buat BZ Talk Show ini siapa sih? Pencetusnya ini siapa kira-kira? Ada yang bisa jawab? Nah, jadi pas kebetulan ketika itu sebagai departemen komunikasi ingin mencari sesuatu, jadi komunikasi bukan hanya baca pengumuman aja nih. Nah, apa sih ide yang bisa disampaikan juga bukan hanya internal juga eksternal. Nah, tercetuslah untuk buat program di YouTube channel. Kebetulan YouTube channelnya masih sangat sedikit. Awalnya 62 member dan itu bergeraknya sangat lambat. Iya, karena hanya tayangan-tayangan yang biasa kalau ada. Ketika itu ada COVID jadi online. Nah, online itu dinaikin, tapi hanya acara-acara yang ibadah. Nah, ini cari yang non ibadah yang bisa mengangkat. Itulah ide awalnya. Jadi ini sebenarnya BZ Talk Show ini sebelum COVID atau sudah COVID? BZ Talk Show-nya jadi sesudah COVID. Oh, sudah COVID baru muncullah ide-ide yang Ide-ide yang. Nah, kalau saya mau boleh list nih, acara-acara apa aja nih yang di BZ Talk Show? Coba. Yang pertama sebagai acara perdana juga ya, Leader Talk, ada namanya Leader Talk. Leader Talk. Jadi kalau bicara Leader Talk berarti pemimpin semua ya? Iya, biasanya narasumbernya kita pendeta-pendeta, pemimpin gereja. Iya, Nah, sudah itu setelah Leader Talk? Habis Leader Talk muncullah ide bikin Guruku Tersayang. Guruku Tersayang, udah pasti guru-guru dong. Iya, guru-guru yang lingkup pendidikan lah ya. Lingkup pendidikan. Habis Guruku Tersayang sempat ada program acara juga untuk istri pendeta itu Shepherdess. Ya. Shepherdess Story. Ya, Shepherdess. Ya, Shepherdess Story. Ya. Dan tapi itu diambil alih ya ke Konferensi Jawa Barat. Oke. Sudah itu? Terus muncul lagi ada apa ya, Om? Mima atau? Ada yang lain, ya betul. Ada Mima ini adalah mujizat itu masih ada. Oke, dan ini memang luar biasa. Kebetulan saya hostnya itu ya. Betul. Dan memang saya banyak sekali dapat pelajaran penting. Bertemu dengan orang-orang hebat yang luar biasa memotivasi kita bahwa Tuhan itu memang ada dan mujizat itu berlaku bagi setiap orang yang percaya. Mima. Sudah Mima apalagi? Nah, sesudah Mima terpikir untuk yang lain juga. Ada yang talk show Sakul Corner. Sakul Corner, itu diambil dari saya kayaknya. Iya, jadi karena gembala jemaat kita ada marganya farmnya Sakul, jadi kita ngambil Sakul Corner. Berarti ada royaltinya dong. Waduh, berat ini ada royaltinya. Oke, kalau saya hitung-hitungnya ada 4 atau 5 ya, karena kan satu udah diambil alih, jadi sekitar ada 4 acara ya, 4 acara yang di Besit. Dan saya dengar juga nanti tahun depan mungkin ada muncul ide-ide yang baru ya. Nah, kalau saya mau tahu nih, dengan keempat acara ini ada banyak nggak kendala-kendalanya?
Contoh nih, Leader Talk. Leader Talk siapa yang koordinatornya? Ada ya? Ada Kak Sevin Oh, sebenarnya Kak Sevin. Sevin ya. Cuman pasti kalau kendala itu diawali dari multimedia operator siap atau enggaknya. Mungkin dari kita tanya operatornya. dulu ya. Iya. Tanya dulu. Yang setahu saya multimedia ini adalah Kak Sion dan juga Kak Kia. Pak Jadi. Oh, jadi juga. Oh, jadi juga kan. Ya. Tapi jadi ini bosnya kayaknya ya. Karena di badan lebih gede kan. Enggak ya. Habis itu dari segi umur ya kita semangat lah beliau yang bertanggung jawab. Nih Kak Jadi nih, dari segi IT, apa kendala utama dari waktu, apakah waktu buat posternya kah, atau pulsanya kurang ya, atau harus cari hotspotnya, internetnya, atau apa kendalanya? Jadi Kalau awal-awal kendalanya lebih ke belajar. Karena jujur aja awal-awal itu kami masih bingung gimana cara untuk merekam. oke. Kan dari Kalau berikut sepertinya apa ini? Nggak apa-apa ya, kita spell di sini nggak apa-apa. Apa kira-kira? kita pakai Vmix awal-awal, cuman Vmix. sekarang belakangan ini udah pakai OBS. Oh, BS. Jadi memang kita pakai dua software, Vmix dan OBS. Mhm. Nah, balik lagi ke tadi, yang pertama-tama yang bikin susah itu adalah kita harus belajar dulu. Belajar dulu ya. Karena memang latar belakang kami bukan, kita bertiga nggak ada yang merekam, yang di bidang rekaman. Oke. Cuman memang karena saya IT, waktu kuliah ngambilnya IT, jadi dikasih tanggung jawab untuk bisa merekam, ya kita otomatis harus belajar lah gitu. Harus belajar, lihat dari Google itu Padahal banyak. setahu saya latar belakangnya ada. Iya, latar belakang IT. Kebetulan waktu itu kerjanya cuma sebagai support. Jadi kita bicara tentang jaringan. Kalau ini kan agak berbeda. Ini tentang podcast, tentang broadcast itu beda dunia. Iya. Terus ketika belajar begitu, apa kendala yang jadi hadapi? Ada kesulitan nggak? Awal-awal emang sulit karena kadang-kadang kalau saya boleh cerita waktu awal-awal kita tayangin yang Leader Talk, itu masih suka ada suara-suara yang bocor, banyak sekali suara bocor. Itu dari mana tuh suara bocornya? Ada yang bocorin kan? Kadang-kadang kita salah download aplikasi, jadi nanti ada kata-kata tes gitu. Oh gitu. Cek. Dan itu dari luar. Dari aplikasinya. Jadi emang kita harus bisa cari aplikasi yang pas gitu. Cari yang pas ya. Nah, itu kalau itu jadi sendiri waktu itu Leader Talk. Lalu Ya. Kia dengan Sion ini, mereka sudah ikutan atau mereka juga dari tahap belajar juga? Nah, jadi awal-awal tuh memang saya sendiri. Cuman karena kita semakin lama semakin bertambah program, Betul. kita rekrut dari teman-teman dari Bukit Zaitun, dan kebetulan Kia dengan Sion ini yang lumayan tertarik sama hal-hal yang berbau IT. Berbau broadcasting gitu ya. Iya, jadi waktu diajak mereka, puji Tuhan mereka langsung bersedia. Mereka waktu diajarin ini gimana? Sempat ada slow nggak, atau cepat nangkapnya gimana? Mereka Nah, mungkin nanti akan dijawab sama mereka. Saya mau kasih tahu dulu kalau Leader Talk sekarang udah diambil alih sama Hizkia, guruku tersayang, oleh Sion. Jadi Sion mereka yang tersayang ya. mereka yang ambil alih, mereka yang handle ini. Tapi awal-awalnya kasih ajarinnya berapa lama aja? Jadi ada sebulan? Berapa ya, lama nggak? Kayaknya seminggu aja udah bisa. Oh, seminggu. Ya kan? Kelihatan ya memang minatnya ya. Berarti sekarang saya ke Sion, saya mau tanya ke Sion. Ya. Waktu belajar dari Kejedi, apa yang pertama Sion lihat? Apa kamu butuh, ini minatku nih, atau belajarnya susah atau gimana? Kan pertama belajar itu awalnya langsung pakai Vmix dulu kan. Nah, Vmix tuh belum pernah lihat sama sekali isinya. Kayak ini fungsinya buat apa, terus ada berbagai fitur-fitur kan, banyak banget di situ. Terus sebenarnya tertarik, cuma karena belum pernah lihat jadi benar-benar kosong banget waktu itu. Nggak tahu apa-apa, tapi akhirnya waktu itu pertama itu di rumah Nadine ya kalau nggak salah kita belajar. Oh iya, Vmix. Iya. Tapi itu belum record. Belum, itu kita baru belajar aplikasinya bareng Kia juga waktu itu. Nah, waktu itu dikasih tahu ini fungsinya buat apa, terus yang lain-lain gimana cara masukin link streaming ke Vmix-nya, dihubunginnya, dikonekinnya supaya bisa live, dan akhirnya lama-lama juga bisa. Bisa ya? Ya, lama-lama juga bisa. Lama-lama itu berapa lama? Ada sebulan tuh?
kurang lebih sebulan. Oh, Kurang lebih ya itu. Masuk cepat. Ya. Masuk cepat. Nah, berarti kendalanya udah bisa teratasi ya. Itu Femix. Ya, Femix. Lalu kalau pakai yang tadi program apa? OBS itu udah biasa ya. Iya, sebenarnya Femix sama OBS gak terlalu beda kalau kita kalau kita itu nggak terlalu. Sebenarnya nggak sama-sama aja. Terlatih di situ. Nah, sekarang ke Kia. Nah, Kia dan waktu belajarnya sama kah dengan Sion atau berbeda lagi? Kalau Sion tuh mungkin lebih cepat nangkepnya ya. Agak susah. Agak susah, apalagi pas berubah lagi dari aplikasinya dari Femix ke OBS. OBS itu beda banget ya. Sion kan udah langsung ngerti ya karena dia kayaknya pernah lihat OBS. Kalau aku kan yang nggak pernah ya, nyentuh laptop aja kadang susah ya kan. Jadinya pas lihat aplikasi Femix aja udah ribet banget, tiba-tiba langsung sempat ada mau mundur nggak? kurang ya mungkin. Karena waktu itu juga kan tayangnya tuh kan masih seminggu tuh bisa berapa kali kan. Iya. Nah, tapi kan sempet diubah lagi gitu, jadinya sekali seminggu aja. Itu kan kayak guruku tersayang, Leader Talk semuanya kan 1 minggu gitu. Nah di situ kan mungkin lebih cepat ngertinya juga karena satu programnya tuh langsung 1 minggu itu langsung berapa program gitu kan langsung ngambil. Makanya bisa cepat ngerti juga karena itu gitu. Oh, jadi sebenarnya ketika load bebannya karena bertambah banyak mau nggak mau dipaksa harus mengerti gitu ya. Iya. Learning by doing. Learning by doing. Tapi yang saya mau tanya, ketika kalian buat ini, ketika kasih tugas sama KJD buat kalian, ada rasa beban nggak? Atau emang Tuhan saya pengen melayani aja? Karena kan dibayar nggak? Nggak dibayar kan? Enggak kan? Nah, yang saya mau tanya nih, kalian kerjanya suka rela atau ada korek-korek sama jet-jet? Ada nggak kayak gitu? Atau memang pure melayani? Tuhan nggak apa-apa lah, cuma melayani. Ya dulu nih. Seperti susah dong. Oh, dari bosnya dulu. Nah, saya nanya kedua kalian berdua. Waktu kalian kan jadi udah tahu nih, ketika dikasih kapan tugas tahun kalian terimanya dengan sukacita nggak? Atau memang jangan lupa ya dari akhir bulan gitu. Mungkin awal-awal ya ada. Mungkin awal-awal ada, tapi yakin kesini-sini ya udah. Kalau Sion? Sama lah kan. Itu seminggu tuh bisa lebih dari sekali kan bisa. Tapi sekarang udah dikurangin dan lumayan waktunya tuh pas juga di waktu kita kosong kan. Tiap malam sahabat kan, malam sahabat juga kita nggak ngapa-ngapain, jadi kebetulan bisa sambil melayani juga waktu itu kan. Amin. Artinya kan karena kita ini programnya lebih kepada rohani, ya kita memang harus secara profesional dilakukannya, tetapi bukan berarti karena kita mau dibayar bahwa kita profesional, enggak, tapi karena kita lakukan itu semua untuk siapa? Untuk Tuhan. Tapi memang tadi benar, awalnya seminggu 3 kali ya. Seminggu 3 kali. Selasa, Kamis sama Jumat. Dan memang waktu mereka memang kepake ke situ memang. Jadi ketika dipindahkan semua ke Jumat, jadi mungkin bisa agak napasnya lega. lebih lega waktu. Karena benar tadi kan hari Jumat biasanya kalau Jumat malam Sabat kan kita enggak ngapa-ngapain. Bebannya lebih berkurang lah. Betul. Kan nggak mungkin bikin PR kan? Nggak mungkin bikin PR begitu. Jadi memang dengan bebannya load itu ya waktu beberapa waktu yang lalu, memang kendalanya waktu kalian masih udah kelas berapa waktu itu kemarin? Kelas 11 ya. Kelas 11 ya, tentunya tugas-tugas ini ya. Ada. Belum lagi waktu pacaran dan itu iya sih. Belum pernah ya. Kalau siap sih saya tahu sih. Oke, sekarang kita balik lagi mengenai program-program acara ini. Kan masing-masing setahu saya ada yang koordinator. Nah, tugasnya koordinator ini kira-kira apa? Ada yang bisa jawab nggak? Tugasnya koordinator itu apa? Ini kasih saya udah siap-siap pegang mic. Kalau koordinator itu lebih ke kita mengkoordinasi dari host sama narasumber supaya berjalan dengan baik dan waktunya juga gitu kan. Kayak mungkin ada narasumber yang nggak bisa di live streaming di hari Jumat itu, koordinasi juga sama Om Denny untuk cari jadwal kira-kira narasumbernya bisa kapan, dan nanti koordinatornya menyiapkan hostnya dan juga
menyiapkan kira-kira operatornya siapa yang bertugas. Karena kan waktu itu belum ada ya. Belum ada, betul. Iya. Terus waktu awal-awal juga sebenarnya hostnya itu 2. Hostnya ini 2. Iya, Siapa? Boleh nggak spell siapa? Iya, waktu leader talk ya, leader talk awal-awal kita hostnya 2, Sasya sama Kak Sevi. Oh, oke. Iya, kita berdua, 1 narasumber. Cuman semakin kesini waktunya kan beda. Waktunya ada beda, betul. yang Kak Sevinya sibuk atau Sasya yang lagi ada kegiatan gitu. Akhirnya kita cobalah bikin 1 host di 1 talk show itu. Ada satu orang ya, satu show. Satu episode 1 host itu. Terus ganti-gantian, selang-seling tiap minggu. Oke, waktu koordinator itu ada nggak cerita? Ya ada kisah lah yang, aduh ini beban susah banget sih jadi koordinator, harus ini harus itu, ada nggak kira-kira? Saya pengen dengar dari pengalamannya, ya. Ada nggak kira-kira itu? Sebenarnya kalau awal-awal itu awal-awal sepertinya jauh lebih menyenangkan. Menyenangkan. Karena mungkin karena baru kali ya. Iya kan. Cuman kalau semakin kesini mungkin seperti pertanyaan-pertanyaan kita udah mulai jenuh gitu ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita ulang terus setiap episode. Terus ada juga kendala di saat mencari narasumber. Cari narasumber yang kita udah hubungi taunya tidak bersedia atau ada kendala atau lagi di luar daerah yang susah gitu sinyalnya. Jadi kita harus cari narasumber yang lain, sedangkan koneksi atau sosial kita juga belum seluas itu, ya belum seluas itu, jadi agak kesulitan. Sama menyiapkan hostnya juga kadang. Kadang-kadang ada yang nolak gitu ya menjadi host. Kadang ada yang nolak. Kadang kalau misalnya tiba-tiba nih Om Denny bilang ada narasumber yang sedia rekaman di hari apa gitu. Terus berubah gitu. Terus hostnya kita ternyata di hari itu semuanya sibuk. Akhirnya harus ada satu yang mengorbankan diri gitu ya untuk menjadi host. Kadang itu adalah koordinatornya. Bahasanya enak banget ya, mengorbankan diri. Sukarela untuk mengganti kan. Tetap harus ada yang backup. Jadi koordinator juga tugasnya adalah backup. Sasa koordinator apa nih? Kalau saya koordinator guruku tersayang. Guruku tersayang. Ada nggak kisah yang menarik itu yang membuat Sasa jadi merasa yakin Tuhan, saya ini benar-benar mau melayani Tuhan gitu, atau dengan lewat program ini ada nggak apa yang Sasa rasakan gitu? Ada satu episode yang menurut saya ini adalah benar-benar jalan Tuhan. Jadi waktu itu ada satu narasumber yang sudah dihubungi dari jauh-jauh hari, tapi ternyata ketika live streaming narasumber tersebut berhalangan. Harus cari berarti orang kan? Iya, sedangkan kita udah mau live streaming dan hostnya waktu itu ada Sasya sama Angel, kita udah berdua. Udah berdua. Iya, sama Angel kita berdua, tapi ternyata narasumbernya yang sulit untuk dihubungi. Terus tiba-tiba ya Om ya, kalau nggak salah waktu itu pendeta Manulang masuk. Ketua. Iya. Helman, pendeta Helman, ketua waktu itu ya? Oke. Iya, pendeta itu masuk ke Zoom-nya BC Talk Show. Itu ada rencana diundang nggak? Atau memang tiba-tiba masuk beliau? Tiba-tiba. Oh ya? Ini menarik nih. Padahal nggak diundang, nggak ada ini juga nggak diundang. Enggak, jadi memang pas itu kan guruku ya. Yang guruku. Jadi pendeta masuk. Karena kita lagi nggak punya, jadi kita tanya dulu. Ternyata beliau pernah menjadi guru. Iya pernah, saya tahu. Nah dari situlah mungkin bisa dilanjutkan. Iya, pas Om Denny tanya ternyata dua-duanya ya kalau nggak salah. Iya, dua-duanya sempat berpengalaman menjadi guru. Jadi langsunglah kita todong untuk menjadi narasumber dadakan. Iya, live langsung ditodong untuk jadi narasumber dadakan, dan dari segi pertanyaannya pun kan diubah ya. Iya, jadi lebih ke bagaimana dulu mereka menjadi guru dan sebagainya. Nah, di situ kita agak telat juga mulainya, saya sama Angel juga cari-cari dulu biar narasumbernya bisa persiapan juga kan. Cuman di situ jadi salah satu episode yang justru menurut saya sendiri ya, berkesan dan episode yang spesial gitu. Karena dari pembicaraannya juga kita mengalir, terus kita juga membahas sekolah-sekolah yang ada di Bandung dan sebagainya gitu. Jadi saya ngerasa mungkin memang jalan Tuhan gitu ya.
pendeta tersebut masuk ke Zoom tersebut walaupun tidak diundang. Yang tadinya kita pikir kayaknya gak jadi gitu episode bakal gagal, tapi ternyata disediakan. Iya, justru Tuhan tinggal setengah jam itu kalau nggak salah. Iya. Tinggal setengah jam lagi. Oke, sekarang mengenai tadi saya agak tertarik tuh ya dengan kisahnya Sasa tadi. Kalau saya perhatikan memang di saat ada kendala-kendala, tetapi Tuhan buka jalan gitu ya, sehingga justru acaranya itu lebih bagus ya. Salah satu yang spesial dan saya senang gitu sama hasil dari episode tadi saat. Oh, jadi ini kalau rekan-rekan mau nonton lagi nanti bisa dilihat ya, karena kalau di Bukit Zaitun Talk Show itu nanti ada program-program kita, nanti kita, Bapak Ibu, saudara-saudara yang lihat ada di situ episode-nya Pendeta Hermawan Manolang ya, guruku tersayang. Pokoknya nanti ada thumbnailnya, ada fotonya juga kalau nggak salah. Iya, oke. Nanti bisa dilihat kalau mau ya, nanti kita buat di deskripsinya mungkin ya. Nah, itu lalu ketika kendala itu lalu yang lain koordinator kan di ini tersayang, lain lagi koordinator apa nih? Leader talk, habis leader talk, guru tersayang, leader talk siapa? Kak Sevin nggak ada ya? Tapi sama sih Kak Sevin sama Sasya gitu kan awal-awal, karena kan kita leader talk awal-awal kita berdua. Kita berdua yang pegang memang kendalanya kurang lebih sama di menyiapkan host dan juga menyiapkan narasumber. Dan di waktu sih karena kita semuanya itu bukan yang memang bidangnya untuk bikin konten gitu ya, maksudnya bikin konten untuk talk show ini. Kita kan punya kegiatan kayak kuliah, ada yang kerja, sekolah. Jadi bagaimana kita manage waktu, karena tadi seperti singgung juga kita 3 hari tuh. 3 hari Selasa, Kamis, Jumat. Ya. Betul-betul disita waktunya ya. Sebagai seorang pelajar, jadi memang agak sulit untuk memanajemen waktunya kita waktu itu. Oke. Lalu sudah itu guruku tersayang, Mima koordinatornya saya. Iya. Gimana Pak? Saya sekarang gantian dong. Sasa sekarang jadi dong, kayak seperti wawancara saya. Oke. Pak tadi kan udah ya. Guruku tersayang. Kalau misalnya dari Pak Pendeta sendiri kendalanya Mima. Oke. Saya mau kasih tahu nih, ini program Mima ini atau mujizat itu nyata ini sangat-sangat betul-betul sangat terberkati buat saya secara pribadi. Kenapa? Karena yang narasumber-narasumber yang kami hubungi yang betul-betul orang-orang yang betul-betul mengalami mujizat dari Tuhan. Penyakit-penyakit yang stadiumnya sudah akhir tapi bisa bertahan sampai sekarang ini, bahkan dalam setiap program-program yang mereka buat, wawancara yang kami buat, selalu di-endingin dengan mereka mengucap syukur dengan Tuhan. Kenapa? Karena mereka diberikan waktunya luar biasa. Nah, ada satu episode, saya udah lupa namanya nih, yang dia berbicara dia harus tutup. Oh, Ibu Pitlin. Ibu Pitlin. Nah, itu memang kita record karena beliau itu tapi orangnya luar biasa. Walaupun sesibuk apapun, memang dia sibuk. Mereka ini dapat setiap hari. Tapi karena saya minta tolong Bu Pitlin, ini saya dapat rekomendasi dari saya spelling nggak apa-apa ya, Dokter Supit. Lalu pas dia dengar nama saya Pendeta Saku. Mungkin nggak tahu ya, mungkin dia apa? Saya bilang boleh, tapi record ya. Oke, record. Nah, record itu bayangkan kami sekitar jam setengah 10 jam 10. Karena malamnya itu dia jam 7 jam 8 itu masih kasih program-programnya dia. Dia bilang, Pak Pendeta nggak bisa nggak kalau agak malam Pak? Saya bilang, ya demi suksesnya acara kita ini, saya bilang oke lah, saya bilang itu saya record. Betul dengan jadi kalau nggak salah itu record ya. Nah, ini menarik nih. Pas waktu kita lagi sementara record, tiba-tiba disuruh berhenti. Rupanya dia untuk mengeluarkan dia punya ini kan, dia punya apa? Luar biasa ini. Ibu ini komitmen sangat luar biasa, mau menjadi berkat buat orang lain. Waktunya pun udah lewat, dia korbankan walaupun dia punya kendala di sini, tapi dia mau untuk menyampaikan berkat kesehatan buat pemirsa di Mima. Itu saya sangat terberkati sekali ketika Ibu Pitlin ini menyampaikan dia punya kesaksian, lalu dia kasih solusinya, dia kasih treatment yang saya benar-benar geleng kepala. Dan mereka waktu jadi ini hampir 1 jam lebih kan dia berbicara, dan saya pun jadi semangat bercita-cita terus, dan saya merasakan berkatnya luar biasa. Nah, berikutnya dengan narasumber yang lain juga saya makin terberkati. Kenapa? Karena mereka ini luar biasa dituntun oleh Tuhan dan jadi berkat. Jadi saya bersyukur saya jadi koordinatornya di situ. Saya banyak ngobrol juga sama mereka, dan saya jadi banyak kenal juga dengan mereka.
Jadi nanti setiap sahabat nanti mereka WhatsApp sahabat-sahabat, Pak Pendeta apa kabar ya. Nah, kendalanya ada juga nih gini nih. Nah, gimana kendalanya? Nah, ini ada kendalanya nih. Ada narasumber yang sudah siap. Kan kita live-nya Jumat ya. Hari Senin aja udah panjang lebar, udah sempat kasih CV gitu kan. Tiba-tiba batal. Oh, itu saya pusing loh. Nah, kebetulan ada sahabat saya memang dia kerja di bagian kesehatan begitu. Iya. Dan dia banyak kenal orang. Oh, saya langsung hubungi dia. Lalu bilang ini, Pak Pendeta, sebentar ya, saya hubungi dulu. Tiba-tiba udah ada nih, siap. Saya langsung, ini mana nomornya, bisa nelfon gitu. Awal-awalnya waktu saya telepon, dia bilang begini, wah ini acara apa nih? Ini begini, untuk jadi berkat buat orang lain dan ceritakan pengalaman hidup bagaimana Tuhan menolong, ini. Tiba-tiba, mau. Lalu dia cerita, dia record dan segala macam, jadi akhirnya. Dan sudah acara, dia WA saya, Pak Pendeta terima kasih banyak katanya. Karena awalnya saya nggak berani. Dia bilang awalnya saya nggak berani. Awalnya saya nggak mau membuka diri. Ya namanya kan nggak semua orang yang dia mau menceritakan dia punya riwayat penyakitnya. Riwayat penyakitnya. Tapi karena dia bilang ini untuk melayani Tuhan, menjadi berkat buat orang lain, dan dia merasa terberkati. Dan berapa kali dia bilang terima kasih Pendeta, terima kasih karena sudah libatkan saya. Itu saya langsung Tuhan berarti saya harus cari semangat lagi cari narasumber. Walaupun memang kendalanya begitu kayak ini. Yeah. Berulang-ulang gitu. Nanti lucunya pas udah mau record tiba-tiba saya harus minta izin dulu soal istri saya. Ditunggu tiba-tiba gimana? Dari kasih izin sama istri. Mundur lagi saya. Tapi ada kawan saya namanya Mbak Wiwi, gak usah sebut ya, gak apa-apa lah ya. Mbak Wiwi banyak membantu karena beliau banyak kenal orang-orang ini. Jadi kalau ada kendala pasti saya hubungi dia dan selalu dapat. Iya, memang itu program Mima itu luar biasa itu. Seringkali pun kalau saya menonton, mengikuti sampai seringkali merinding. Betul. Mendengar kesaksian mereka. Memang kendalanya adalah kesulitan untuk mencari narasumber yang mau mengungkapkan penyakitnya, karena dia harus membuka diri untuk mengungkapkan. Nah itu memang kendala, apalagi di lingkungan kita. Jadi ini khusus untuk di lingkungan kita dulu kita mencari. Itu memang beberapa kendala untuk kita bisa dapatkan itu memang yang mau untuk membagi. Iya betul. Dan percaya nggak? Ini saya baru cerita nih. Waktu saya udah habis wawancara, ada untuk episode-nya sudah lupa, ketika sudah selesai wawancara, karena saking tersentuhnya hati saya menangis waktu itu. Tuhan luar biasa orang ini. Maksudnya itu bertubi-tubi dia punya kesusahan, tapi dia nggak patah semangat. Dan dia nggak, saya kan setiap sesi saya selalu tanya, pernah nggak salahkan Tuhan? Enggak, dia nggak salahkan Tuhan. Dan justru ini titik balik dia untuk supaya dia balik lagi kepada Tuhan. Wah, saya waktu dengar dia ceritanya, udah selesai acara itu, saya seperti sedih ya, dan nangis itu luar biasa ini ibu ini. Dia bersaksi seperti itu dan jadi berkat. Nah itu memang luar biasa. Betul. Satu kesempatan yang luar biasa juga bisa kenal mereka ini. Karena memang itu juga jarang program itu yang ada di tempat yang lain. Itu program yang jarang. Mungkin ya jarang lah kalau kita search, khususnya di lingkungan kita yang membuat program seperti itu. Betul. Dan saya ingin berterima kasih juga bagi narasumber kita yang di Mima ya. Secara tidak langsung saya terasa terberkati juga. Dan terima kasih, kami doakan narasumber kita di Mima tetap sehat ya sampai sekarang ini. Amin. Sama juga sebenarnya kayak di guruku tersayang dari Leader Talk ya. Mereka kan di sana berbagi pengalaman juga ya. Kalau misalnya di thumbnail atau di mana, Om Denny suka bikin di balik kisah seorang guru atau kisah di balik seorang pendeta. Di balik itu juga ternyata mereka punya pengalaman yang awalnya ada narasumber yang awalnya mereka nggak kepikiran untuk menjadi seorang guru atau menjadi seorang pendeta. Tapi ternyata jalan Tuhan yang membuat mereka menjadi melayani di bidang tersebut gitu. Dan banyak juga pengalaman-pengalaman dari guru ya. Karena kan banyak juga cerita dan kita juga tahu guru itu gajinya nggak seberapa gitu ya. Tapi berat tugasnya, tanggung jawabnya, bagaimana mereka
mendidik anak dengan karakternya yang berbeda-beda, bagaimana menghadapi siswa dari berbagai level tingkatan gitu ya. betul. Itu ada kesulitan tersendiri. Dan Sasya sebagai host dan juga koordinatornya gitu ya, karena menonton terus juga. Kebetulan kan Sasya juga bagaimana pendidikan. Ya, lagi berkuliah di bidang pendidikan. Lebih khususnya ke psikologi lagi ya? Iya, Psikologi. Nah di situ jadi belajar juga gimana sih nanti kalau misalnya sudah menjadi seorang pendidik, bagaimana menghadapi siswa, bagaimana ketika dihadapkan pada situasi yang sulit gitu, bagaimana kita bisa bertahan. Itu juga sama di Leader Talk. Banyak pendeta-pendeta atau pemimpin-pemimpin yang pernah merasakan gimana mereka ada di titik terendah atau terpuruk dalam kehidupannya dan bagaimana Tuhan memimpin mereka untuk bangkit. Ya, banyak juga pengalaman-pengalaman dari narasumber yang kalau kita nonton ya itu bikin merinding gitu. Betul. Dan kadang mungkin beberapa penonton yang menyaksikan ini cuman ngobrol biasa, tapi di balik itu banyak pelajaran dan bahkan kita jadi tahu juga karena ada beberapa sekolah juga sekolah yang ada di luar daerah dan ada di pelosok gitu ya. Pelosok. Itu kalau misalnya program apa gitu ya? Yang ada beberapa sekolah itu yang ada di atas, bukan di atas pohon, maksudnya di apa namanya? Beda sekolah. Oh itu dia. Lebih ke apa ya Om? Oh ya itu beda sekolah sebenarnya itu terpisah dengan guruku tersayang. Guruku tersayang fokus ke gurunya. Sedangkan beda sekolah fokus ke sekolahnya. Iya. Tapi yang unik adalah di guruku tersayang bukan hanya Indonesia. Narasumbernya. Wah, dulu jadi narasumbernya ada yang dari Papua Nugini. Oh iya, dari Papua, ya. Jadi itu Papua Nugini, PNG. Oh, PNG, sorry. Ya, jadi negara sebelahnya. Ya. Dan kita mulai jam 8, di sana jam 10. Bayangkan, 1 jam, selesai jam 9, sana selesai jam 11. Jam 11. Luar biasa pengorbanan guru tersebut. Kita juga pernah dari Filipina. Kita dari Filipina, kita untuk narasumbernya. Nah, biasanya kalau malam-malam itu ya karena perbedaan waktu. Itu. Iya itu. Jadi kita tahu juga ternyata banyak sekolah Advent di luar sana yang masih membutuhkan bantuan atau jangkauan gitu ya. Itu dari beda sekolah juga kita jadi belajar gimana perjuangan mereka untuk mendidik anak-anak, mengajarkan tentang firman Tuhan. Karena kan sekolah Advent fokus utamanya adalah firman Tuhan. Bagaimana menerapkan firman Tuhan kepada anak-anak. Oke. Lalu setelah Mima apalagi ini? Oh, Sakul's Corner. Kayaknya saya perlu jawab ini karena acara saya ini kan. Karena diambil dari Sakul's ya. Dari awal sebenarnya konsep ini adalah kita untuk lebih ke doktrin ya, lebih ke doktrin. Q&A. Question and answer. Memang mudah-mudahan ini ada kemarin ya, PAD Yapsi salah satu tim saya juga di Sakul's Corner. Kami bilang bagi-bagi waktu, you nanya saya jawab, dia bilang gitu. Terus dia bilang, sekali-sekali saya juga jawab, boleh, dia bilang begitu. Nah awal-awal kami buat itu juga lebih ke question and answer tentang isu-isu terkini. Ya, tapi karena beliau pindah, saya rubah lagi konsepnya. Saya lebih banyak ke pekerjaan di kantor Conference Jawa Barat. Pekerjaan mereka, tiap-tiap departemen apa. Awalnya emang awal-awal ada sih orang yang, mereka memang bisa nih. Tapi karena memang mereka orang sibuk di kantor, kita sudah atur schedule, tiba-tiba mereka nggak ada. Kami maaf, kami harus kesini. Hanya ada beberapa kendala-kendala syuting. Kadang-kadang sudah di tempat sana, mereka nggak ada. Nah, pernah waktu itu kita udah janjian, kameranya nggak ada. Jadi kadang-kadang kendala-kendala seperti itu, sehingga kita banyak skip acaranya. Hanya itu sih kendalanya, tetapi dari situ juga kita pelajari ternyata bukan berarti mereka di kantor mereka bisa santai-santai saja, tapi kendalanya banyak juga. Mereka harus pikirin banyak jemaat, bagaimana program-program berjalan dengan baik. Institusi juga mereka manusia biasa juga yang butuh keluarga. Jadi ya ada banyak pelajaran sih yang saya pelajari situ. Nah, Project Senex nanti ini belum ketemu dengan pimpinannya, dengan officernya lah. Kita akan banyak ngobrol nanti ya. Nanti saksikan. Nanti ada kita ngobrol dengan mereka. Episode selanjutnya nanti ada lagi. Nah, itu udah ada lagi program yang lain? Ada mau nanya sih Pak. Nanyanya ke mana nih? Kesini. Iya, karena sebenarnya kan kalau misalnya
di Leader Talk dan kita ngedengerin pengalaman-pengalaman mereka, sebenarnya yang dapat pengalaman bukan cuma hostnya. Bukan cuma hostnya. Ya, bukan cuma kita yang bertanya gitu ya. Ini kan pasti juga menyaksikan ya, apalagi mereka yang ini operator yang harus standby dari awal sampai akhir. Ada nggak sih episode yang mereka merasa tersentuh? Yang mana kita mau duluan tanya nih? Kia atau Sion? Kan tadi udah dari sana, berarti sekarang dari Oke, Kia lah. Ada nggak pengalaman dari Kia nih? Waktu episode waktu yang waktu itu Kia rasa, ger banget nih dia. Mungkin ada, tapi kayaknya udah agak lupa dikit ya. Karena saking banyaknya ya. Iya, banyak banget udah berapa kan, apalagi Leader Talk ya, banyak ya. Jadi mungkin ada gitu, hanya lebih fokus ke aplikasinya kadang, bukan ke jawab mereka gitu kan. Soalnya kan supaya lancar acaranya ya, lancar gitu kan, biar enak nontonnya gitu. Nggak kayak kesedat-sedat gitu kan. Karena waktu itu pernah ada satu, bukan episode, ada episode sudah lupa, udah ngomong kok ini nggak keluar suaranya. itu di belakang kadang lagi panik gitu. Oh, lagi panik ya. Oh, oke. Ini gimana ini? Bukan lagi tidur ya? Bukan lagi tidur. Bukan. Tapi emang itu karena mungkin masih awal-awal juga. Awal-awal ya. Betul. Kira-kira masih agak-agak bingung gitu kan. Karena masih awal-awal itu masih cari-cari tahu doang kan. Oke. Belum bener-bener ngerti gitu. Tapi artinya dalam episode itu adalah yang Kia merasa terberkati lah, berkesan lah buat Kia ya. Oke. Kalau Sion ada nggak Sion dari setiap episode itu? Kan tadi udah Sion tadi ya, pasti adalah yang benar-benar ini ya. Kalau Kia adalah yang kena lah nih. Berkesan ya. Kalau Sion ada yang berkesan Kia? Sebenarnya semuanya berkesan. Wih, mantap. Semua yang aku kalau denger. Tapi pasti ada yang nyangkut di hati ya. Cuma kebanyakan yang aku tahu tuh ada kebanyakan di Leader Talk atau di guruku tersayang itu mereka jadi guru atau jadi pendeta tuh basicnya bukan keinginan mereka sendiri. Tapi nggak tahu kenapa akhirnya mereka milih itu, dan menurut mereka itu jalan yang terbaik yang Tuhan mau buat mereka. Jadi di situ aku dapat pelajaran, jadi banyak lah. Pokoknya Tuhan udah menyiapkan rencana yang terbaik daripada rencana kita yang udah kita. Luar biasa. Saya takutnya nanti gini loh, Sion mau kesini tiba-tiba jadi pendeta. Tahun depan ya. Kan kita nggak tahu tiba-tiba jadi pendeta. Kalau jadi ada nggak yang berkesan Zul? Kalau berkesan sama kayak yang dijawab sama Pak Pendeta dengan Sasha. Semua berkesan ya. Dua narasumber yang sempat disebut sama Sasha dengan Pak Pendeta itu sangat berkesan juga. Sangat berkesan ya. Karena kesaksiannya. Nah apalagi jadi yang record ya. Dan benar-benar jadi menyimak betul gitu ya. Oke. Dari kalau dari mereka ini nih pertanyaannya ke mereka nih, ke aplikasinya intinya. Dengan peralatan yang sederhana seadanya, bagaimana pendapat dari tim aplikasi? Apa perlu di-upgrade gitu? Upgrade. Apa perlu di-upgrade kaosnya atau apa gitu? Kita siap menampung. Ada yang perlu di-upgrade atau udah puas nih kalian dengan aplikasi program? Oke. Dari Sion lah. Yang lebih ngerti. Yang lebih ngerti kan. Oh, lebih jadi dong. Lebih ngerti. Oh, berarti jadi. Gimana aja? Jadi awal-awal itu pasti pakai satu laptop saya. Waktu itu saya ngerasa memang kurang dari memori, dari RAM, jadi emang harus di-upgrade. Tapi puji Tuhan waktu itu pas mau minta upgrade, orang tua langsung oke gitu. Langsung oke. Belum minta ke departemen, belum minta ke departemen komunikasi nih. Salah satu nilai plus karena kan itu laptop pribadi. Kalau di-upgrade untuk pekerjaan gereja, otomatis juga upgrade untuk pribadi juga. Yes. Salah satu nilai plus. Terus tadi kebetulan orang tua pendeta jadi oke aja. Kalau soal aplikasinya, saya juga awal-awal memang saya masih belum ngerti tentang gimana cara live streaming. Itu dua aplikasi yang tadi sempat kita mention, Phoenix dengan OBS, itu sebenarnya Om Denny yang kasih saran. Jadi waktu saya
dikasih saran Femix coba pelajarilah itu, saya jadi saya pelajari itu. Jadi memang kalau dari aplikasi dan juga peralatan-peralatan, kalau semakin upgrade semakin enak kita rasanya. Cuman kalau memang masih seperti ini dan sudah bisa berjalan, itu cukup juga lah ya. Mantap. Upgrade skill. Nah, perlu nggak kayak seminar-seminar gitu kalian berdua atau pelatihan perlu nggak? Sebenarnya di internet sekarang udah banyak. Udah banyak ya. Berarti minta uang pulsa internet. Upgrade internet. Oke. Nah, mungkin pertanyaan yang lain ke mereka ketika trouble, bagaimana mereka menghandle trouble itu. Kayak tadi kan contoh trouble-nya. Kayak tadi panik ya kan, sempat panik. Gimana menghandle ini ya? Iya. Ada soalnya beberapa yang kayak kalau misalnya lihat di tampilannya kan biasanya satu narasumber, satu host. Terus tiba-tiba ini cuma setengah doang kayak kepotong. Oh, ada juga gitu ya? Kayak gitu. Mungkin itu kenapa terus gimana caranya? Iya. Jadi sebelum streaming itu harus di-setting dulu. Tentang itu OBS atau Femix harus di-setting dulu. Nah, kita kalau setting itu ya mungkin karena belum terlalu tinggi juga ya ini kita skill kita dalam setting. Kalau kita setting itu kita udah bikin pin untuk kiri sama kanan host dan narasumber. Jadi kalau satu hilang, umpamanya sinyalnya hilang, otomatis tinggal satu kan di layar Zoom. Nah, itu settingan yang di OBS-nya itu jadi numpuk. Jadi numpuk ya. Jadi numpuk, makanya tiba-tiba kok tinggal setengah. Sebenarnya itu dari sisi aplikasi juga kami panik. Karena ya otomatis harus setting lagi gitu. Setting lagi dan setting ketika live itu pressure-nya 2 kali lipat. Betul. Bahkan dibanding dengan yang kalau kita record mungkin ya. Betul. Iya, kalau record kan kita bisa cut atau enggak. Dengan bantuan aplikasi-aplikasi yang memadai itu edit-editnya agak bisa gitu. Tapi kalau live streaming memang pasrah. Oke. Kalau gitu saya mau tanya, lebih enak mana, record atau streaming? Kalau saya jawab kalau jadi. Kalau streaming enaknya pas dia streaming selesai dan jalan aja gitu. Kalau record harus banyak diedit dan banyak waktu yang terpakai mungkin ya. Betul. Karena edit itu harus render itu memang kita nggak kerja, tapi render itu sekitar 1-2 jam tergantung videonya. Untuk kalau kita save ya, ketika save ya. Jadi urutannya itu habis kita selesai render 1 jam lebih baru diekspor. Nah, ekspor itu sekitar 1-2 jam juga. Jadi emang waktunya agak panjang. Karena gede ya, banyak gede. Jam tuh memang sampai 3. Apalagi dengan device yang terbatas gitu ya. Jadi ya itulah saya juga disaksikan artinya dengan program-program yang kita siarkan di YouTube kita, walaupun itu mungkin banyak keterbatasan tapi saya percaya ada banyak berkat tentunya ya dari apa yang kita siarkan. Ya contohnya seperti tadi dari program-program kita, baik itu Leader Talk, Guruku Tersayang, Mujizat itu masih ada, lalu Sapul's Corner. Wah, ada banyak pelajaran-pelajaran dan pengalaman rohani yang kita dapatkan ya. Nah, mungkin ada yang saya mau tanya juga ke mereka. Oh, silakan. Ini karena ada ini koordinatornya nih. Perlu bertanya. Ini ya, unek-uneknya ya. Ini unek-uneknya keluarkan nih. Iya. Contoh kayak saya nih kan. Saya agak berbeda nih kalian nih. Jadi di sini awas ya kan. Iya. Unek-uneknya di sini kan ya. Betul. Dengan keterlibatan di tim kita talk show, ada nggak misalnya teman-teman yang dia udah bisa nih ini, ada tuh pakai nih untuk misalnya di sekolah. Sion, wah Sion tuh udah pengalaman di sini nih. Sion nih, pakai nih, bikin nih acara gini atau Kia atau yang lain. Atau sebagai host kan sering tampil. Nanti, oh ini nih pernah tampil jago nih, jadi MC nih. Apa ada nggak apa namanya itu? Multi efek, benefit dengan adanya program keterlibatan. Nah gitu. Siapa dulu nih? Kalau Sasa saya tahu karena udah pernah dipanggil dia pembicara. Pembicara hebat dia dipanggil. Dapat minyak kan ya? Melayani.
luar biasa. Silakan pertanyaan Kak Denny, ada yang mau dijawab nggak? Kalau misalnya benefit sih pasti ada ya. Selain kita dipanggil keluar pun itu nambah skill kan dari yang tadinya kita nggak tahu, jadi tahu. kita jadi tahu. Terus jujur sebenarnya awal-awal juga saya itu bukan orang yang bisa ngomong di depan media. Iya, di depan media. Kalau di depan umum kan kita bisa lihat ya interaksi orang. Kalau di video mah nggak kita lihat ya. Iya, nah itu semenjak COVID ya, awal-awal kalau presentasi di kelas itu jadi tantangan terberat lah ya, karena capek kayak energi itu lebih terkuras kalau misalnya kita ngomong di depan media yang kita nggak tahu orangnya responnya seperti apa. Betul. Tapi itu melatih kayak skill kita, akhirnya kita bisa ngomong, kita bisa lebih banyak merangkai kata-kata ya kalau sebagai host. Dan lebih percaya diri mungkin. Iya, lebih percaya diri juga. Dan kan kalau ada ya momen-momen ya Om ya, kalau misalnya di talk show, entah itu Leader Talk guruku tersayang, narasumbernya kehilangan sinyal. Betul. Jadi keluar. Mau nggak mau harus keluar ya. Mau nggak mau kita harus putar otak apa yang harus kita ngomong. ngomongin ya. Kan nggak mungkin langsung diem tiba-tiba ya. Iya, nggak mungkin kita ikutan hilang kan. Iya. Jadi kita harus apa gitu yang mau kita omongin di situ. Awal-awal tuh bener-bener kerasa kita ngomongnya tuh belibet kayak apa itu kita puter-puter terus di situ. Cuman makin kesini kita makin bisa merangkai kata-kata lah. Jadi mengisi kekosongan itu kita tahu harus seperti apa gitu. Dan dari operator juga kan akhirnya menampilkan kayak ada video lagu ujian atau video. Dan kalau saya perhatikan, sorry nih, saya perhatikan ada berapa yang tiba-tiba diem gitu, terpotong gitu. Iya, karena nggak kedengeran juga kan, jadi sinyal kita sama mereka kan beda, mungkin di sana delay. Betul. Betul. Kita pas ngomong nggak didengar. Nah, kita kan sebagai host juga harus mengeluarkan kata-kata yang enak didengar oleh penonton ya. Kita nggak mungkin kayak apa gitu. Kita harus tahu juga gimana nih. Tidak boleh disampaikan. Jadi kita coba diem dulu, kira-kira nih narasumbernya emang nggak dengar atau lagi nge-freeze atau gimana. Kita tunggu sebentar, kalau misalnya nggak ada respon juga kita coba ulang pertanyaannya, terus kita tanya apakah terdengar atau bagaimana, terus kita ulang seperti itu. Dan itu benefit juga ke lingkungan luar ya, karena ini juga ya kalau misalnya kita jadi ambil bagian pelayanan seperti itu, biasanya saya suka share kan menjadi host. Jadi kadang di luar, Sasya udah biasa nge-host MC-nya Sasya aja karena udah bisa nge-host gitu. Itu jadi salah satu ini juga kan kepercayaan. Selain kita percaya diri, orang juga jadi membangun kepercayaan sama kita. Mereka juga kan jadi terpakai misalnya. Luar biasa nih, Sa. Operator ya. Kalau yang ini, yang lain gimana? Enggak? Benefitnya? Ayo, siapa nih? Kayaknya dari jadi dulu. Kalau jadi apa? Benefitnya apa sih? Tadi kan sudah sempat di-mention kalau saya tuh backgroundnya bukan ini ya broadcasting ya, bukan broadcasting, tapi lebih ke IT yang lain loh gitu. Sangat ini nilai plus yang sangat plus kalau menurut saya. Sangat plus. Untuk zaman sekarang sangat kepake ternyata untuk jadi, kan kalau kita lihat di YouTube itu sangat berkembang untuk zaman sekarang. Nah, termasuk juga untuk di bidang IT. Di bidang IT itu yang sangat kepake sekarang, ya memang lain juga pakai banget. Tapi untuk secara umum, orang-orang yang sering bikin konten, sering ngedit desain, nah itu yang sangat kepake untuk sekarang. Nah, semenjak saya dipercayakan untuk menjadi bagian tim IT ini, di tim IT BZ Talk Show, saya akan di situ belajar bagaimana mendesain, bagaimana bikin streaming. Nah, itu nilai plus saya. Walaupun saya sekarang udah di umur bekerja, tapi itu nilai plus yang saya rasakan sangat penting. Betul. Apalagi buat adik-adik, teman-teman yang masih SMA, udah ada basic untuk bikin streaming, itu sangat bagus untuk ke depan, untuk pada saat kalian kuliah atau saat bekerja nanti. Ya, artinya dari Kak Jerry sendiri udah merasakan benefitnya ya, apalagi buat adik-adik kita ini, Sion dan Kia ya. Gimana nih? Jadi harus nyobain jadi host masing-masing. Selain itu ngelatih kita juga ya untuk berbicara. Sekali-sekali host, sekali-sekali juga mereka bikin poster gitu ya. Iya, tukeran. Jadi ini. Atau saya juga kan tukeran, saya jadi apa gitu kan. Jadi IT gitu. Jadi apapun yang kita pegang di BZ Talk Show ini semuanya pasti ada benefitnya. Ada benefitnya ya. Betul. Luar biasa. Oke.
mungkin karena waktu kita tidak terbatas, terakhir nih saya ingin tanya, ada nggak pesan-pesan atau yang mau disampaikan lah ya, terlebih khusus kepada sahabat-sahabat kita yang di Bezo Talk Show ya, yang selalu setia mengikuti program-program kita, ada nggak pesan-pesan yang ingin mau disampaikan? Dimulai dari nanti Kak Denny yang terakhir ya. Kita mulai dari Sion dulu. Iya ini. Kia. Tadi kan Jerry, sekarang dari Kia dulu. Kia begini. Mungkin pesan-pesannya jangan bosan-bosan nonton. Terus kalau misalnya ada kendala nih tiba-tiba agak rusak-rusak dikit nanti setelah streamnya jangan terlalu Harap maklum lah ya. harus dimaklumi karena di belakang layar juga susah. Maksudnya nggak cuma di depan layar yang kelihatan orang doang, tapi yang di belakang juga susah gitu. Kadang panik juga. Mungkin bisa dimaklumi, kayak mungkin agak lama gitu. Itu lagi panik ya. Oh lagi panik, kalau ada lama panik loh ya. Lama nanti panik kalau misalnya sebentar aja. Tinggalin. Bukan ditinggalin kan? Iya, enggak. Biasanya dicari tahu gitu kan, kalau lagi agak lama berarti lagi dicari tahu ini gimana gitu. Tapi kalau misalnya udah langsung perbaiki berarti udah biasa gitu. Udah biasa ya. Dari Kia. Sion. Apa lagi? Supaya ketawa. Dari Sion. Sama sih. Kan karena kita kerjanya di luar layar, di balik layar. Terus kadang kita ngeliat komen-komen dari program tuh, kadang ada yang kayak wah semangat banget, keren, ada yang muji-muji gitu, keren Bro Pendeta, semangat gitu. Dan itu bisa jadi apa ya, kayak motivasi, dorongan untuk lebih bersemangat lagi loh ya. Artinya udah ada yang notice nih kita, dan pesan-pesannya mari kita bikin pesan itu lebih banyak lagi di komentar program kita. Lebih banyak yang nonton. Amin. Dari Kak Jerry. Sama sebenarnya sama. Senang rasanya kalau ada masukan-masukan dari teman-teman, dari saudara-saudara yang mendengarkan, karena kita mau kalau masukan-masukan itu bikin acara kita lebih baik lagi, lebih menarik, dan jadi orang juga makin tertarik untuk mendengarkan. Karena di sini bukan yang kita kejar bukan views-nya, tapi berkatnya. Berkatnya ketika kita mendengarkan pengalaman-pengalaman orang itu, berkatnya sangat. Amin. Thank you. Kak Sasha. Kalau kesannya tadi udah disampaikan ya, banyak banget, berkesan banget dari menjadi tim dari Bezo Talk Show ini. Kalau dari pesannya mungkin untuk leader friends, sobat sekolah, dan juga teman-teman yang menyaksikan Miracle Friends, jangan takut untuk memulai. Dalam melakukan pelayanan yang kita mau melakukan pekerjaan Tuhan ya, ini kan menjadi salah satu juga yang cara kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Jangan takut untuk memulai, karena Bezo Talk Show ini nggak akan terjadi kalau Om Denny tidak memulai. Nggak akan terjadi kalau adik-adik nggak mulai untuk belajar bagaimana mengoperasikan media gitu kan. Dan kita juga hostnya nggak akan bisa selancar ini untuk berbicara dengan berbagai narasumber kalau kita nggak berani untuk memulai. Betul. Jadi untuk yang menyaksikan di rumah dan juga teman-teman tim Bezo Talk Show yang lain, kita persiapkan diri kita untuk yang penting dicoba dulu aja. Karena apapun yang berjalan pasti kalau kita niatnya udah untuk melayani Tuhan, Tuhan yang bakal melancarin semuanya, kasih berkat buat kita. Betul sekali. Sebelum ke Denny juga begitu. Selama saya melayani hampir kurang 18 tahun, 19 tahun, nggak pernah ada yang acara-acara begini. Semenjak di Bukit Zaitun, Jemaat Bukit Zaitun lah, wah ini kesempatan chance yang luar biasa yang saya nggak mau tinggalkan, harus ambil kesempatan ini dan tentu jadi berkat. Dari Kak Denny sebagai apa nih? Koordinator, bukan inspektor apa ya? Pencetus. Inspirator. Kalau Kak Denny gimana? Jadi saya senang sekali bahwa anak-anak muda mau terlibat bekerja sama. Jemaat kami adalah jemaat kecil. Iya. Jemaat Bukit Zaitun, bahkan banyak yang nggak tahu di mana sih jemaat. Gerejanya di mana? Gerejanya di mana? Memang kami baru berdiri, jadi udah 12 tahun. 12 tahun kami berdiri jemaat Bukit Zaitun. Nah, tentunya dengan jemaat yang kecil
tapi keterlibatan orang-orang muda mau terlibat itu sangat luar biasa. Itu bisa dengan mengikuti perkembangan zaman, karena ada sedikit berkat ketika COVID kemarin terjadi. Berkatnya adalah apa? Multimedia berkembang dan kita bisa memberikan pelayanan melalui multimedia dan melibatkan semua anak-anak muda. Itu adalah suatu hal yang sangat luar biasa, betul, bagi kita semua. Dan teman-teman di jemaat-jemaat yang lain, jemaat kecil, jangan ragu untuk seperti tadi saya bilang, mulai melangkah lebih dulu. Ketika kita sudah melangkah, kita bisa menjadi saksi bagi Tuhan. Betul. Dan perlu juga informasi nih, ini adalah tim intinya. Sebenarnya ada juga kawan-kawan kita yang selalu support kegiatan kita ya. Betul. Baik ketua jemaat, anak-anak muda yang lain. Ini tim intinya nih. Karena kalau kita mau hadirkan semua mungkin nggak muat ya. Jadi inilah tim intinya yang mereka juga support anak-anak muda. Mereka mau host, mereka mau ikut terlibat, dan tentunya ini bagi mereka pun ini jadi berkat ya. Buat mereka jadi berkat. Betul. Dan seperti saya ulangi lagi, jangan takut untuk kita mulai. Mari kita mulai. Benar seperti tadi, dengan adanya COVID jadi blessing in disguise. Yes. Jadi walaupun ada kesusahan, ada berkat ternyata. Gak selamanya kesusahan itu adalah kesusahan yang perlu kita ratapi, tapi kalau kita mau maju bangkit, jadi berkat buat orang lain. Betul. Dan tentu ini di akhir tahun ya, makanya kita ada acara spesial ya, acara spesial behind the scenes Bukit Zaitun Talk Show. Pastikan saudara-saudara, kakak-kakak, friends semua yang menyaksikan, tahun depan pasti ada program-program yang baru. Tunggu saja, kita saksikan pasti ada program-program lain. Hadir terus dan support kami. Support kita, doakan kita, karena yang kami lakukan ini betul ya, bukan apa namanya views-nya, tetapi kita yang jadi berkat buat orang lain. Jadi berkat buat orang lain. Ada lagi yang mau ditambahkan? Oke. Aman ya? Jangan lupa saksikan terus BZ Talk Show di YouTube Bukit Zaitun. Zaitun. Demikianlah perbincangan kita di acara spesial kita behind the scene Bukit Zaitun Talk Show. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, dan doakan kami terus, dukung kami terus dengan mencentang like, komen, subscribe, supaya menambah kami lebih semangat lagi untuk melayani Tuhan. Bye bye, sampai jumpa. Sampai kati. Jangan lupa saksikan terus BZ Talk Show setiap hari Jumat jam 8 malam di YouTube Bukit Zaitun. Sampai jumpa. Sarannya. Setengah jam lagi tiba-tiba bisa. Oke, kita bisa cut dulu nih. Oke. Cut. Nanti apa Pak? Nggak usah, langsung aja. Buka kan nanti tinggal di semua Mas. Biarin aja. Nanti tinggal di podcast. Itu. Temannya Sasa deh. Oh gini lah. Jadi saksikan terus di YouTube channel Bukit Zaitun. Baru kita tunjuk semua. Like, Ayo. Like, comment, and subscribe. Ayo. Apa? Lupa banget. Apa tuh? Apa ya? Di ending gitu. Di ending. Nunjuk. Apa ya? Jangan lupa saksikan terus BZ Talk Show di YouTube channel Bukit Zaitun. Apa ya? Bagus dari sini. Iya, bagus itu. Tinggal jangan lupa saksikan terus YouTube channel Bukit Zaitun. Setiap hari Jumat jam 8 malam hanya di YouTube Bukit Zaitun. Nah, gitu bisa. Bukit Zaitun. Berarti saya ngomong ya. Ayo. Karena saya sendiri. Oke, langsung aja kan udah nggak ada ini ya.